Gorontalo merupakan wilayah yang berbatasan dengan Teluk Tomini yang terletak di utara Pulau Sulawesi. Jika Aceh memiliki julukan sebagai kota Serambi Mekah, maka Gorontalo memiliki julukan sebagai Serambi Madinah. Sebutan Gorontalo sebagai kota Serambi Madinah tidak lain karena sebagian besar masyarakat Gorontalo memeluk agama Islam. Meskipun memiliki nilai-nilai ajaran Islam yang kuat, Gorontalo merupakan wilayah dengan multi etnis yang harmonis. Di Kabupaten Pohuwato yang terletak di ujung barat Provinsi Gorontalo, di sini kita akan menemukan desa yang rukun, damai, penduduknya tidak ada yang bertikai, apalagi konflik etnis atas nama agama. Salah satunya di sebuah desa Banu Roja, desa kecil yang terletak di Kecamatan Randangan. Walaupun kampung ini dihuni oleh etnis Bali, etnis Nusa Tenggara, etnis Jawa, dan etnis Gorontalo, hingga sekarang belum pernah terdengar konflik dari 4 etnis tersebut. Padahal jika ditelisik lebih jauh, ternyata di sana ada 4 agama, Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Sekarang umat Hindu yang ada di desa ini akan memperingati Hari Raya Nyepi Tahun Baru Caka 1945. Mereka akan menjalani ritual khas yang hakikatnya memiliki makna penyucian diri dan lingkungan sekitar. Menjelang Hari Raya Nyepi, masyarakat Hindu yang berada di Kabupaten Pohuwato bersama-sama mempersiapkan upacara melasti, yang merupakan suatu upacara yang digelar oleh umat Hindu sebelum melaksanakan ibadah Nyepi. Melasti digelar 2-3 hari sebelum dilaksanakannya Catur Brata Penyepian. Ini adalah rangkaian dari sebuah acara Hari Raya Besar Keagamaan Hindu yang disebut Hari Raya Nyepi. Terpilah-pilah menjadi beberapa bagian. Salah satu yang pertama ini dilaksanakan adalah Hari Melasti. Tujuan Melasti ini salah satunya adalah penyucian makrokosmos dan mikrokosmos. Karena kita akan memasuki Tahun Baru Saka 1945, maka diharapkan kita memasuki dunia baru, tahun baru, dengan bersih makrokosmos, alam besar, dan bersih mikrokosmos, alam kecil. Itulah tujuannya Melasti ini. Ternyata upacara Melasti adalah ritual ibadah penyucian diri yang dilaksanakan 1 tahun sekali sebelum umat Hindu menyambut Tahun Baru Saka. Sebelum melaksanakan upacara Melasti, umat Hindu terlebih dahulu melaksanakan persembahyangan yang dipimpin oleh pemangku dari desa mereka. Katelenging samudera ngulati amerta, mencari air amerta ke tengah laut. Yang sesungguhnya itu simbolis saja. Yang sesungguhnya kita pergi ke tengah laut, di sana tidak ada ombak di tengah laut, di sanalah kedamaian sejati. Itulah amerta hidup. Ketika kita bisa hidup dengan sebuah ketenangan yang suci, ketenangan yang abadi, itulah amerta. Tetapi diwujud nyatakan, pergi ke tengah laut, ambil air amertanya, siratkan, sucikan diri. Itu secara yang dapat kita lihat secara kasat mata.
Wayan Sukra, ritual ibadah ini tidak mesti dilaksanakan di dekat laut, tetapi bisa berdekatan dengan sumber air kehidupan Tirta Amirta, seperti danau atau sungai, disesuaikan dengan kondisi situasi di tempat umat berada. Kesimpulannya, melasti diartikan sebagai nganyundang malaning gumi ngamet Tirta Amirta, yang berarti menghanyutkan atau membuang segala kotoran alam menggunakan air suci. Kotoran yang dimaksud adalah segala kotoran dosa, baik dalam diri manusia, Wan Alit, maupun yang ada di dunia, Wan Agung. Saya melihat masyarakat sedang membuat ogoh-ogoh untuk persiapan menyambut Hari Raya Nyepi Tahun Baru Caka 1945. Bikin ogoh-ogoh ini karena untuk orang Bali bilang pengerupukan. Pengerupukan itu berarti kan pengerupukan di Hari Raya Noktok. Pas Hari Raya Noktok baru besoknya Hari Raya Nyepi. Pembuatan satu ogoh-ogoh itu kurang lebih menelan biaya 7 jutaan. Taur Kesanga adalah tingkatan upacara yang dilaksanakan pada sehari sebelum ibadah Nyepi. Taur Kesanga yang dilaksanakan oleh umat Hindu diwakili oleh para mangku dengan menggunakan sesaji-sesaji yang didoakan. Selama prosesi Taur Agung Kesanga ini, seluruh umat Hindu duduk memenuhi jalan desa sambil memanjatkan doa dipimpin pemangku adat. Ritual Taur Agung Kesanga tersebut dilakukan untuk membersihkan diri dan melepaskan diri dari segala perbuatan jahat serta membersihkan bumi dari segala kejahatan. Proses Taur Agung Kesanga ini berlangsung hampir 1 jam
dan dilanjutkan dengan pawai ogoh-ogoh. Lapangan untuk pawai. Mereka semua memakai kaos seragam pemberian dari panitia pelaksana tradisi pawai ogoh-ogoh. Maksud diseragamkannya semua pemuda pemanggul adalah agar terlihat kompak dan sebagai tanda pengenal bahwasanya pemuda tersebut merupakan anggota dari kelompok pengangkat ogoh-ogoh. Itu adalah merupakan personifikasi dari kekuatan yang bersifat negatif, di mana baik alam mikrokosmos badan kita dan alam makrokosmos ini tidak bisa terlepas dari dualisme sifat positif dan sifat negatif. Para seniman itu mengekspresikan bentuk-bentuk berupa makhluk-makhluk angker. Apakah dia berbentuk raksasa, berbentuk ular, berbentuk naga, dan lain sebagainya. Itu sebetulnya adalah simbolis daripada sifat ego pada manusia. Makhluk angker yang biasa diberi nama, yaitu ada yang disebut celunuk, durlabe diberi nama, itu kekuatan yang selalu jahat. Kerebakase itu juga sebuah kekuatan. Bahkan kalau kerebakase yang tadi itu kekuatan positif yang dianggap sebagai pelindung orang-orang yang jujur. Waduh, ada lagi raksasa, kadang-kadang buta kala. Nah, itu bentuk-bentuk tadi itu semua yang kesimpulannya bentuk-bentuk angker. Terserah para seniman, tetapi aslinya sesungguhnya itu adalah falsafah dari kekuatan negatif yang ada di alam ini, yang bentuknya seperti itu. Yang kembali kalau ke dalam diri manusia itu menjadi suatu sifat negatif menjadi itu. Kenapa sih harus besar-besar? Karena itu sifat ego itu kalau tidak dinetralisir, tidak memiliki pengendalian diri manusia di dalam diri, dia membesar, namanya murti, hebat. Bahkan itu yang bisa membuat dunia ini diciptakan bom, meledak, hancur dunia. Betapa besarnya kekuatan ego itu karena dia ajang pariwisata. Orang bisa menonton, oh ini loh ya, ini loh. Jadi dia tidak menyentuh angkernya hebat, tapi dia melihat itu segi keindahannya. Jadi ada keindahan yang dilihat di situ, dia menjadi tontonan yang menarik. Kemudian anak-anak kita punya ingin pengembangan jiwa artistik, jiwa seni. Jadi, oh kalau saya besok besar jadi orang seniman, saya buat yang lebih hebat lagi dari itu. Nah, jadi menumbuhkan kreativitas seni. Kreativitas seni yang memiliki daya keindahan untuk membangun kehidupan yang damai, bagi saya positif, itu harus dikembangkan.
Salah satunya pemerintah dari pariwisata sendiri memberikan bantuan dana sampai ratusan juta. Bapak-bapak dari pariwisata ini punya nilai estetika yang tinggi. Kalau itu negatif, tidak mungkin beliau berikan bantuan. Pak Bupati, Pak Gubernur datang menyaksikan. Kalau itu sebuah budaya negatif, mungkin Bapak dan Gubernur tidak. Ogoh-ogoh tersebut kemudian akan dibakar. Pembakaran ogoh-ogoh dimaknai sebagai upaya pemusnahan kejahatan yang disimbolkan dengan buta kala di bumi. Tradisi upacara ogoh-ogoh mempunyai makna bagi masyarakat Hindu di Kabupaten Pohuwato sebagai pengusir keburukan serta roh jahat yang ada di Kecamatan Randangan dan Kecamatan Taluditi. Selain itu, ogoh-ogoh juga dapat menjadi suatu media pariwisata guna mempromosikan tempat tersebut sebagai desa yang baik pada masyarakat luas. Ogoh-ogoh menjadi suatu daya tarik bagi masyarakat luar dan menjadi kebanggaan untuk masyarakat Hindu yang berada di Kabupaten Pohuwato, khususnya Desa Banuroja dan Desa Sarimurni, karena akan semakin diakui sebagai desa Pancasila yang mampu menjadi desa percontohan toleransi antar umat beragama di Indonesia.